Tuhan, pujian ini begitu indah. Kembali mengingatkan kami, dalam hidup kami Tuhan telah memberikan keajaiban melalui firman yang hidup itu. Namun seringkali ya Tuhan, di dalam hidup kami justru mencari yang lain sebagai dasar kami menjalani hari-hari kami. Atau mungkin kami terlalu menyepelekan firman yang hidup itu. Untuk itu ya Tuhan, pagi ini lewat pengantar pujian yang telah kami nyanyikan bersama, kami mohonkan Tuhan boleh kembali berbicara kepada kami di dalam perenungan firman pada saat ini. Sapalah kami ya Tuhan, ajarlah kami, berbicaralah kepada kami, temuilah kami di dalam firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi kebenaran akan firman yang hidup itu boleh menjadi kebenaran yang kami hidupi dalam keseharian kami, yang boleh kami alami secara pribadi, dan yang boleh menolong kami menjadi dasar iman dan dasar hidup kami sebagai orang percaya. Tuhan, berbicaralah, hadirlah tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, lingkupi setiap kami yang duduk mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami orang-orang yang sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, bekerjalah Allah Roh Kudus. Pimpinlah setiap kami. Nyatakanlah firman-Mu. Kami siap mendengar. Biarlah Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau KU1 itu kami para hamba Tuhan berharap lebih Bapak Ibu ya. Karena bagi kami jemaat yang punya kemurnian yang lebih itu di KU pagi. Yang rela bangun lebih awal, kadang mungkin gak sempet sarapan gitu ya. Yang mungkin kadang kalau pagi itu orang masih nutup selimut, kita sudah harus melipat selimut. Oleh karena itu kami hamba Tuhan selalu berharap lebih kepada jemaat KU1. Kita buktikan ya sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Ini kelihatan KU1-nya ya. Tadi itu kayak KU keberapa gitu ya. Bapak Ibu bersyukur kita pagi ini masih punya sukacita beribadah di hadapan Tuhan. Di hari ini adalah minggu ketiga bulan Oktober, kita masih dalam bulan reformasi, dan minggu ini kita akan merenungkan satu unsur penting, satu unsur utama yang menjadi kunci perjuangan reformasi, yaitu peranan penting dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat mendengar atau membaca tema khotbah hari ini, mungkin bisa ditayangkan tema khotbah hari ini ya, boleh ditampilkan. Bapak Ibu, tema khotbah hari ini baik di warta maupun di tayangan LED kita, ya bukan yang lagi bergerak saat ini ya. Tema khotbah kita hari ini adalah firman Tuhan, dasar iman dan hidup Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya membayangkan waktu kita mendengarkan tema ini, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu Saudara. Waktu tahu hari ini tema khotbahnya firman Tuhan, dasar iman dan hidup Kristen. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan melihat ini tema yang cukup umum. Kayaknya kita udah paham, benar gak Bapak Ibu Saudara? Kayaknya kita ngerti kok ini mau ngomong apa, begitu kan ya? Saya mereka-reka, saya membayangkan mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini duduk pengen nanya ke saya. Contoh dia sih mau ngomong apa sih khotbah hari ini? Bener gak ujung-ujungnya kita disuruh baca Alkitab? Kalau lihat tema khotbah seperti ini, kayaknya contoh desi ujung-ujungnya suruh kita ya udah baca Alkitab aja sering-sering gitu kan ya. Bapak Ibu Saudara melihat apakah ini pertanyaan yang muncul di dalam benak kita waktu kita mendengarkan tema, membaca tema khotbah hari ini, firman Tuhan, dasar iman dan hidup Kristen. Kira-kira saya akan ngomong apa di khotbah hari ini? Kalau lihat temanya tentu kita dengan gampang bisa menyimpulkan, ya ujung-ujungnya contoh di sini akan sudah baca Alkitab dah. Karena memang ini adalah spirit daripada reformasi. Reformasi merumuskan tentang sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi dasar, menjadi acuan kebenaran orang Kristen. Ya sudah, kalau gitu berarti hari ini kita akan dengarkan khotbah dan pulang dengan perintah yang sama, yang utuh, yang sama dari tahun kapan sampai dengan tahun ini dan sampai selama-lamanya baca Alkitab terus gitu kan ya.
Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, benar gak contoh Desi, kita sudah baca Alkitab, kalau saya jawab benar, saya bisa meramal, menerawang Bapak Ibu ya. Kira-kira saya bisa jamin kalau saya jawab benar Bapak Ibu, kita hari ini selesai khotbah, saya akan mendorong Bapak Ibu Saudara baca Alkitab di rumah setiap hari, setiap saat. Maka hasil penerawangan saya, hasil ramalan saya Bapak Ibu Saudara akan sebagian dari kita memilih untuk mungkin tidur. Toh saya udah paham kok mau ngomong apa gitu kan ya. Atau mungkin di antara kita yang bisa berpikir, ya sudah saya sebentar lagi akan keluarkan HP, nge-scroll TikTok, Instagram, Shopee, mumpung masih ada gratis ongkir, habis Harbonas kemarin kan ya. Toh udah ngerti khotbahnya contoh, nanti pasti disuruh baca Alkitab aja kan gitu kan ya. Atau mungkin Bapak Saudara sudah mulai ancang-ancang, nanti kalau di tengah-tengah habis pendahuluan, habis ilustrasi, baca Alkitab, saya akan keluar ruangan, mau ke toilet, tapi singgah ke kantin dulu gitu. Seolah-olah kita berpikir ya sudah hari ini kita akan bahas soal baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu, kalau jawaban saya enggak, saya tidak akan meminta Bapak Ibu Saudara untuk baca Alkitab. Bagaimana kalau jawaban saya tidak cukup Alkitab sebagai fondasi iman dan hidup orang Kristen. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara akan mulai bingung. Contoh Desi ini sekte yang mana gitu ya? Aliran sesat yang mana? Loh kok bisa Alkitab nggak cukup? Kalau saya katakan tidak cukup Alkitab sebagai dasar iman dan hidup orang percaya, saya yakin sebentar lagi bagian bidang pengajaran akan memberikan surat teguran. Contoh Desi sudah mulai sesat begitu kan ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang akan menjadi berita khotbah hari ini. Saya ingin tekankan bahwa ayat-ayat firman Tuhan tidak cukup menjadi fondasi iman dan hidup orang Kristen. Ayat-ayat firman Tuhan, Alkitab kita ini tidak cukup untuk menjadi dasar iman dan hidup orang Kristen. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mulai bingung. Gak salah. Maksudnya gimana? Kalau Alkitab ini tidak cukup menjadi dasar iman dan dasar hidup orang Kristen, kalau begitu apa fondasi kita? Bagaimana waktu saya mengalami pergumulan, pencobaan, tekanan, apa dasarku? Apa yang menjadi dasar imanku? Apa yang menjadi fondasi imanku? Bagaimana menghadapi pergumulan? Waktu menghadapi krisis ekonomi, menghadapi relasi keluarga yang bermasalah, menghadapi kedukaan dan kehilangan, menghadapi konflik demi konflik, menghadapi tekanan pekerjaan, apa dasar iman kita? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang akan menjadi dasar dan fondasi kita agar kita kuat menghadapi badai yang menghantam hidup kita. Mari kita membuka 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Bapak Ibu Saudara dapat membuka Alkitab masing-masing, baik melalui gadget maupun Alkitab fisik ataupun menyimak di layar yang akan disediakan. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca di ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkan di ayat yang ke-11. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisannya diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Pada saat itu Rasul Paulus berada dalam penjara dan dia akan segera menghadapi penghukuman, yaitu akan dijatuhkan hukuman mati, yaitu dipenggal. Menjelang kematiannya, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, anak rohaninya, yang memang saat itu mengalami pergumulan penganiayaan yang berat oleh karena Kaisar Nero yang sangat menekan pertumbuhan kekristenan, sehingga memang penganiayaan pada saat itu begitu kejam, begitu keji. Alkitab mencatat, sejarah mencatat bahwa terjadi penganiayaan kepada orang Kristen. Mereka ditangkap, dianiaya, dan bahkan mereka mengalami berbagai siksaan fisik yang lainnya. Rasul Paulus meski dalam penjara, dia tahu keadaan di luar penjara, dia tahu penderitaan dialami oleh orang-orang Kristen, oleh gereja, dan ia tahu apa yang dialami oleh Timotius. Dalam keadaan seperti inilah Rasul Paulus kemudian menulis surat ini kepada Timotius. Seolah-olah Rasul Paulus sedang memberikan pesan, sedang mengajarkan Timotius cara untuk menghadapi penganiayaan, dalam bertahan menghadapi pergumulan yang berat itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kalau kita dalam pergumulan, kita dalam kondisi yang tidak mudah, mari kita menyimak apa yang kemudian Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius, cara untuk bertahan menghadapi tekanan, pergumulan, penganiayaan yang tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius untuk bertahan menghadapi pergumulan dan penganiayaan? Bapak Ibu, menarik sekali. Meski LAI memberi judul, baik itu di TB1 maupun TB2, judul yang diberikan oleh LAI begini Bapak Ibu: iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Seolah-olah ada satu cara untuk iman itu bertahan dan bertumbuh melalui penganiayaan dan melalui pembacaan kitab suci. Tetapi menariknya Bapak Ibu, waktu kita membaca tadi 8 ayat yang kita baca, bukankah kita tidak menemukan bagaimana Rasul Paulus mendorong Timotius untuk membaca Alkitab, bukan? Rasul Paulus tidak mengatakan bacalah Alkitab setiap hari agar engkau dan imanmu kuat dan kokoh, tidak ada. Tetapi menarik, kenapa LAI memberikan judul bahwa iman bertumbuh dalam pergumulan dan di dalam pembacaan kitab suci? Bapak Ibu, sebelum kita melihat begitu jauh, apa yang menjadi dasar yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius untuk menjadi dasar fondasi, dasar iman untuk Timotius mampu menghadapi pergumulan, menghadapi penganiayaan yang alami. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan sebuah kejadian Bapak Ibu. Ini adalah peristiwa atau insiden kecelakaan yang terjadi di Shanghai pada Juni 2009. Bapak Ibu, ini berita yang cukup booming dan menghebohkan karena di pagi-pagi subuh jam 5.30 menjelang jam 6 subuh, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang begitu keras sekali. Ternyata satu bangunan ini merupakan bangunan apartemen 13 lantai Bapak Ibu. Tiba-tiba mereka mendapati bangunan ini rubuh. Menariknya, waktu bangunan ini rubuh, bangunan ini berada dalam satu kompleks yang memang sedang dibangun sebuah proyek, mega proyek di Shanghai, yaitu Shanghai Lotus Riverside Apartment Complex. Jadi memang ini adalah perumahan tempat apartemen-apartemen dibangun. Bapak Ibu Saudara, diberitakan bahwa apartemen dibangun itu sebanyak 11 gedung. Jadi kira-kira ada 11 gedung-gedung tinggi seperti ini di komplek itu. Waktu kejadian ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah bangunan ke-7 yang rubuh. Dari 11 bangunan ke-7 ini rubuh di Juni
pagi tahun 2009. Bapak Ibu, ketika bangunan ini rubuh, media massa melaporkan, memberikan pengamatan, banyak orang kemudian menganalisa. Analisa yang paling umum terjadi adalah mereka menganalisa kesalahan adalah pada fondasi bangunan. Mereka mengatakan apartemen ini roboh karena fondasi yang salah. Fondasi yang salah itu antara lain Bapak Ibu Saudara, jumlah tiang fondasinya itu kurang banyak. Nah, saya harus hati-hati di sini ya, ada banyak kontraktor ini ya. Bapak Ibu, katanya kalau fondasi, tiang-tiang fondasi itu kurang banyak, bangunan nggak akan kuat. Ada juga mengatakan fondasinya salah bukan karena jumlah tiangnya kurang banyak, tapi karena memang material fondasinya nggak baik, abal-abal begitu ya. Selain itu ada juga yang menanggapi ini bermasalah, fondasinya salah karena penempatan titiknya kurang tepat. Ada juga yang mengatakan ini fondasinya salah karena panjang tiang fondasinya kurang dalam. Semua orang berspekulasi, mencari tahu apa penyebab robohnya si bangunan ketujuh dari apartemen ini. Bapak Ibu Saudara, tetapi ini semua kemudian terbantahkan karena pihak pembangunan, para kontraktornya memberikan pernyataan bahwa kondisi fondasi bangunan yang rubuh sama persis dengan fondasi 10 bangunan yang tidak rubuh. Kalau memang kesalahan fondasi, maka harusnya bangunan lain ikut rubuh. Tetapi fakta menunjukkan dari 11 bangunan, 1 bangunan saja yang rubuh. Oleh karena itu investigasi semakin berlanjut, semakin dalam mengecek apa yang sebenarnya terjadi sampai bangunan ini rubuh. Bapak Ibu, saya membaca makalah daripada hasil temuan investigasi rubuhnya bangunan ini karena memang dalam mega proyek, jadi memang diperiksa sebegitu detail apakah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan ini. Bapak Ibu, ternyata diumumkan secara resmi penyebab robohnya bangunan ketujuh ini ternyata adalah ini Bapak Ibu. Ini adalah gambaran keseluruhan komplek ya. Robohnya, ini sekelilingnya, ini kondisi tiangnya. Nah, bagian kontraktor mungkin model Pak Noel gitu paham ya. Tiang ini apakah cukup kuat atau tidak. Tetapi yang menarik waktu ditemukan investigasi kesalahannya pada bagian ini Bapak Ibu. Beberapa bulan sebelum kejadian robohnya bangunan, beberapa hari sebelum robohnya bangunan, ternyata para pekerja menggali satu titik ini, kedalaman 4,6 meter untuk dijadikan area parkir bawah tanah. Ini merupakan tambahan proyek setelah rancangan selesai, ini ditambahkan kemudian membuat carport, membuat area parkir bawah tanah. Para pekerja yang menggali lubang ini kemudian menimbun tanah hasil galian ke sebelah sisi yang lain dari bangunan apartemen nomor 7. Waktu tanah itu digali dikatakan itu mencapai 10 meter Bapak Ibu. Jadi alih-alih dibuang ke tempat lain, tapi justru tanah yang dikuret itu, yang diangkat itu ditaruh di sisi yang sebelahnya, setinggi 10 meter. Dan pada saat di hari kejadian, ternyata itu hujan yang cukup deras di malam harinya. Waktu hujan terjadi, yang terjadi adalah curah hujan ini kemudian memadatkan tanah 10 meter. Bapak bisa bayangkan ya, 10 meter cukup tinggi ya. Saya aja cuma 1,5 meter. Dia 10 meter itu lumayan tinggi tuh. Hujan yang turun membuat tanah 10 meter itu padat dan memberi tekanan yang cukup berarti, tekanan literal, tekanan ke samping yang mendorong si tiang fondasi. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, sementara di sisi yang kosong ini tidak cukup tanah untuk menahan si kaki fondasi. Dan akhirnya di jam 5.30 subuh itu bangunan yang ketujuh ini rubuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita bangunan rubuh ini memperlihatkan bahwa fondasi bisa benar. Fondasi bisa komplit.
Fondasi tiang-tiang itu bisa sesuai dengan standar. Tetapi kenapa bisa rubuh? Karena material atau lingkungan area tempat fondasi itu berdiri mempengaruhi kekuatan fondasi. Hari ini mungkin banyak orang Kristen berpikir, baca Alkitab cukup. Saya baca Alkitab kok tiap hari contoh, gemah gak pernah bolong. Kita pikir fondasi kita cukup. Bapak Ibu Saudara, syukur-syukur kita baca tiap hari kan ya. Saya tahu banyak kelompok yang gemahnya mulai berguguran. Syukur-syukur baca. Tapi bukankah hari ini banyak orang Kristen yang berpikir fondasinya cukup dengan apa? Dengan datang ke gereja seminggu sekali, dengarkan firman Tuhan seminggu sekali. Cukup contoh firman Tuhannya. Cukup waktu dengar contoh hamba Tuhan khotbah, baca ayat. Cukup bukan firman Tuhan bagi kita? Itu masih mending dengan khotbah. Banyak juga anak-anak Tuhan yang hari ini klaim mereka sudah cukup punya fondasi iman, punya firman Tuhan dalam hidup mereka. Waktu apa? Waktu cuma sekedar baca Alkitab, ayat Alkitab yang sekali lewat di status orang, yang sekali lewat di TikTok, sampai kita berani repost. Apalagi kalau ada yang lagi tersinggung dengan orang lain, pakai ayat untuk nge-repost sambil menyindir. Tuh, itu maksudnya itu kamu, begitu ya. Bukankah hari ini banyak orang Kristen yang melihat ayat Alkitab itu dipakai seolah-olah itu sudah cukup ketika dibaca dan diposting. Sama seperti bangunan ini Bapak Ibu. Fondasinya tidak salah. Ayat Alkitabnya tidak salah. Tetapi fondasi itu hanya bisa kuat ketika ia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu bicara tentang fondasi iman dan dasar hidup orang Kristen, kita tidak pernah bisa berkata cukup baca Alkitab saja. Kita harus memeriksa apakah firman Tuhan yang saya baca sudah berinteraksi dengan kehidupan saya. Sudah ada elemen-elemen yang kita lengkapi di sekeliling kita. Bagi orang Kristen yang sekedar membaca firman Tuhan setiap hari, yang hanya baca dan sudah merasa yakin firman Tuhan itu sebagai dasar hidupnya, itu layaknya bangunan ini Bapak Ibu Saudara. Dia menaruh tiang pancang, dia menaruh tiang fondasi imannya cukup dalam, cukup lengkap. Mungkin lebih banyak bacanya daripada hamba Tuhan. Pagi dengerin siaran, siang dengerin YouTube khotbah, sore dengerin rekaman lagi, malam baca lagi. Mungkin lebih banyak daripada hamba Tuhan. Seolah-olah tiang pancangnya, fondasinya itu sudah banyak. Tapi jangan lupa, fondasi iman hanya mungkin terjadi, hanya bisa kuat ketika ia punya elemen pendukung di kanan dan kirinya. Ketika orang Kristen hanya mengandalkan pembacaan Alkitab tunggal saja, itu seolah-olah sedang mendirikan bangunan di tiang pancang yang kokoh, namun tidak dilengkapi dengan interaksi tanah di sekelilingnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi berita yang Rasul Paulus ingin ungkapkan kepada Timotius. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk bertahan menghadapi pergumulan penganiayaan dengan fondasi iman yang berinteraksi dengan kehidupan. Fondasi iman orang Kristen harus berinteraksi dengan kehidupan. Kita tidak bisa berhenti sekedar puas dengan pembacaan Alkitab tunggal saja. Kita tidak boleh merasa cukup punya dasar iman ketika kita sudah membaca Alkitab. Belum. Itu seperti kita punya fondasi bangunan tapi tidak punya tanah penyokongnya. Fondasi iman, Alkitab menjadi fondasi iman dan hidup orang Kristen hanya mungkin terjadi ketika firman Tuhan itu berinteraksi dengan kehidupan. Dasar iman dan hidup orang Kristen adalah firman Tuhan yang berinteraksi Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan. Apa maksudnya firman Tuhan yang berinteraksi dengan kehidupan? Firman Tuhan itu harus terkait, harus terpengaruh, harus mempengaruhi, harus berdampak, harus saling ada koneksi dengan hal lain di dalam hidup. Lewat 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 17.
Rasul Paulus mendorong Timotius, mengingatkannya akan fondasi iman dan fondasi hidup yang Timotius bisa pegang untuk ia kuat menghadapi pergumulan, yaitu firman Tuhan yang berinteraksi dengan kehidupan. Ada 3 hal yang kita lihat hari ini. Apa yang menjadi interaksi firman Tuhan sebagai dasar hidup orang Kristen? Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan perlu berinteraksi dengan pengalaman hidup secara pribadi. Kalau orang Kristen cukup puas dengan membaca Alkitab, namun tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu belum punya pengalaman pribadi. Imannya, pembacaan ayatnya belum mengalami interaksi dengan pengalaman pribadi. Bapak Ibu, terlihat sekali kesadaran Rasul Paulus ketika ia menulis di ayat yang ke-11 tentang bagaimana Tuhan bersama dengan dirinya melepaskannya dari penganiayaan. Rasul Paulus paham betul tentang bagaimana Tuhan hadir dalam hidupnya. Bapak Ibu, menarik sekali, Rasul Paulus waktu mengajarkan kepada Timotius menulis surat ini, dia tidak sedang merujuk pengalaman orang lain. Dia tidak memakai kisah orang lain. Dia tidak menggunakan cerita orang lain, perjuangan orang lain, tidak. Rasul Paulus dengan begitu jelas di ayat 11 dikatakan, engkau telah melihat bagaimana aku mengalami penganiayaan. Engkau tahu bagaimana aku menderita. Rasul Paulus mengatakan bagaimana aku, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya? Rasul Paulus punya pergumulan pribadi, punya pengalaman secara pribadi. Dia dengan firman yang hidup itu. Hari ini menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apakah firman Tuhan yang kita baca sudah berinteraksi dengan hidup kita? Sudah kita alami secara pribadi dan bukan lagi kisah orang. Hari ini saya menantang Bapak, Ibu, Saudara untuk boleh memeriksa dan memberikan peringatan kepada diri kita. Apakah saya punya pengalaman hidup dengan Tuhan? Apakah saya benar-benar mengalami ayat-ayat firman Tuhan itu dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan kita baca itu terhubung, terkait dengan pengalaman hidup kita secara pribadi? Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, engkau sedang bangun bangunan tiang pancang tanpa tanah pendukung. Engkau tidak membangun dasar iman yang cukup kuat untuk engkau bertahan menghadapi badai. Yang kedua, firman Tuhan menjadi dasar atau dasar iman dan hidup orang Kristen ketika berinteraksi dengan pembinaan dalam keluarga. Menarik sekali Bapak Ibu, di ayat yang ke-15, Paulus sadar betul akan beratnya pergumulan penganiayaan yang dialami oleh Timotius. Tetapi Paulus justru menekankan agar Timotius bertahan dengan berpegang pada kebenaran yang ia telah terima sejak kecil. Waktu saya membaca bagian ini, saya membayangkan apakah ada kaitannya Timotius yang muda itu ketika ia menghadapi penganiayaan dengan ajaran orang tuanya ketika di tempat tidur, ketika di meja makan, apakah itu terkait? Dan ternyata dengan begitu jelas Rasul Paulus menulis di ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara, demikian saya bacakan sekali lagi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bapak Ibu, kata mengenal pada ayat yang ke-15 ini dalam bahasa aslinya itu dapat diartikan engkau telah dilatih. Jadi Rasul Paulus menekankan, mengingatkan kepada Timotius, ingatlah waktu engkau mengalami penganiayaan, pencobaan, ingatlah akan kitab suci yang telah engkau kenal sejak masa kecilmu, yang telah melatih dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kata lain, firman Tuhan bukan hanya dibaca di rumah dengan orang tua, dengan anak, itu baik. Tapi jangan berhenti dibaca. Firman Tuhan itu harus menjadi pembinaan di dalam keluarga. Harus melatih, harus diasah bersama dengan anggota keluarga. Oleh karena itu saya menantang para orang tua. Jangan puas, jangan senang hanya kalau kita punya mesbah keluarga, baca Alkitab kemudian selesai. Kita harus mendorong anak-anak kita dilatih, dibimbing, dididik dengan iman, dengan ayat-ayat firman Tuhan itu. Sehingga fondasi anak-anak kita, fondasi hidup kita berinteraksi dengan
lingkungan sekitar. Mari kita memeriksa bagaimana firman Tuhan dilatih di rumah kita masing-masing. Para orang tua, papa mama, saudara, mari kita periksa. Kapan terakhir kali kita membaca firman dan menantang, menerapkan firman Tuhan bersama dengan anggota keluarga kita. Ini juga merupakan tantangan buat saya. Saya tahu tidak mudah. Lebih gampang mengajarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi kami hamba Tuhan lebih gampang mengkorbankan firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan menegur, mengingatkan kita. Firman Tuhan bukan untuk dibacakan atau diajarkan saja. Firman Tuhan harus dilatih, harus dipakai, dididik, dicontohkan di mana? Di dalam rumah kita sendiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang anaknya sudah besar, jangan takut, jangan merasa terlambat. Belum terlambat. Kita harus berlatih, menghidupi firman Tuhan itu, mengerjakannya, mempraktekkannya bersama dengan anggota keluarga kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dapat menjadi fondasi iman dan hidup orang Kristen yang kuat ketika berinteraksi dengan pertumbuhan bersama saudara seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat kagum melihat bagaimana Rasul Paulus dengan penuh keberanian menunjuk dirinya sebagai teladan bagi Timotius. Bapak Ibu, ini kalimat yang saya sangat susah untuk cerna dan lakukan. Alih-alih saya menyuruh orang lain, lihat cara saya hidup ya, teladani saya ya, saya gak berani Bapak Ibu Saudara. Jangankan kepada orang lain, kepada anak saya sendiri saya gak berani. Anak saya sering bilang, loh mama juga kayak begitu. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan PR yang cukup panjang dan serius bagi kita, bukan? Bagaimana kita berani mendorong orang lain untuk meneladani hidup kita. Bagaimana kita dengan berani, dengan percaya diri melihat, menyuruh orang lain, ayo tiru yang kulakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hal yang berat. Saya kagum dengan Rasul Paulus. Dia memberikan hidupnya untuk diteladani oleh Timotius. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kalau Timotius melakukan hal yang tercela, kira-kira waktu dia menulis ini, respon apa yang akan diberikan pertama-tama oleh muridnya? Allah, kamu sendiri aja yang gak kayak begitu kan ya? Bukankah Rasul Paulus waktu dia mengatakan, engkau sendiri telah mengikuti ajaranku, mengikuti teladanku. Waduh Bapak Ibu, inilah yang sedang Rasul Paulus ingin perlihatkan di dalam pertumbuhan iman. Waktu kita menjadi orang percaya, Tuhan menempatkan orang lain di dalam hidup kita. Orang yang pernah membawa kita di dalam iman kepada Tuhan, yaitu mereka yang mendahului kita, mereka yang punya kedewasaan kerohanian, entah itu orang tua, kerabat yang memperkenalkan Tuhan kepada kita. Dan orang-orang seperti inilah Tuhan dorong dan Tuhan hadirkan dari hidup kita. Menjadi apa? Menjadi interaksi untuk iman kita bertumbuh. Menjadi wadah interaksi firman Tuhan agar fondasi kita kuat. Hari ini melalui surat Rasul Paulus kepada Timotius, ia memberikan banyak sekali kesempatan bagaimana Timotius sudah berlatih, sudah hidup bersama dengan Paulus, sudah pelayanan bersama. Dan ini hanya mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita berada dalam komunitas. Kita tidak akan pernah mungkin punya interaksi pertumbuhan dengan saudara seiman kalau kita hanya datang ibadah, duduk, datang dan pulang. Kita perlu hadir dalam komunitas. Kita perlu orang lain yang bersama-sama dengan kita pelayanan, melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memeriksa pergaulan kita. Adakah saudara memiliki rekan, kelompok, komunitas yang menjadi tempat bagi saudara untuk belajar firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan? Jikalau enggak, jikalau belum, saudara sedang membangun fondasi tiang-tiang bangunan iman saudara tanpa tanah pendukung. Dan saudara tahu sekali bagaimana fondasi itu akan lemah, akan roboh. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini PDP Karib telah berjalan. Dan bukan kebetulan PDP Karib pada bulan ini mengangkat tema tentang firman Tuhan.
Meski menuai banyak kontroversi, menuai banyak masukan. Kok kayaknya gak gampang, kenapa sulit? Tapi di tengah-tengah rekan-rekan yang merasa kesulitan, kami tim mendapati ada begitu banyak kabar baik. Bagaimana orang-orang kelompok-kelompok yang mengalami firman Tuhan, yang bisa berbagi firman Tuhan di dalam kelompoknya, yang dapat merenungkan firman Tuhan di dalam kelompok PDP Karibnya. Dan hari ini saya ingin katakan, materi PDP Karib pada bulan ini yang mengangkat tema tentang Lectio Divina sebagai dasar, sebagai pintu mula kita berkomunitas, merupakan tema yang tepat. Kenapa? Karena itulah fondasi yang harusnya dikerjakan oleh orang percaya. Menjadi fondasi yang harus dimiliki orang percaya. Mempunyai komunitas, mempunyai rekan, mempunyai support system, mempunyai sahabat, tempat belajar firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya menantang saudara untuk bertanya kepada diri saudara. Apakah saudara mempunyai rekan, sahabat, kelompok, komunitas, tempat saudara belajar firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan? Jikalau belum, hati-hati. Fondasi saudara akan lemah. Dan waktu badai datang, siapakah yang akan menjadi kekuatan bagimu? Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ingin menutup khotbah hari ini dengan kisah seorang penulis syair lagu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah Horatio Spafford. Horatio ini adalah seorang penggubah lagu him It Is Well With My Soul. Dalam Indonesia terjemahannya, tenanglah jiwaku. Saya gak terlalu bisa nyanyi, tapi saya coba ya. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Ini lagu yang merupakan terjemahan dari versi asli It Is Well With My Soul. Lagu ini ditulis oleh seorang Horatio Spafford. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisah ini, karena memang kisah ini begitu mengharukan, kisah ini begitu menggemparkan. Ini dicatat oleh begitu banyak media massa pada masanya. Horatio ini adalah seorang kelahiran New York. Dia lahir pada tahun 1828. Horatio merupakan seorang pengacara muda yang sangat sukses, Bapak Ibu Saudara. Tentu suksesnya beliau diiringi dengan kelimpahan materi. Dia sangat sukses secara finansial. Spafford menjadi gambaran tentang anak muda yang berhasil. Bapak Ibu, namun beberapa bulan di tahun 1871 terjadi kebakaran besar di Chicago. Kebakaran yang memakan habis begitu banyak perumahan. Sebelum kebakaran terjadi, Horatio baru menginvestasikan hampir seluruh hartanya untuk membeli real estate, memberi perumahan di daerah Chicago di sana. Waktu kebakaran besar terjadi pada tahun 1871, semua habis. Bapak Saudara bisa bayangkan, Horatio mengalami kehilangan, mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Waktu ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, Horatio merasa terguncang. Dia bertanya, apa yang harus dia lakukan? Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejarah mencatat 2 tahun setelah bencana itu, setelah Horatio mengalami kerugian yang begitu besar, yang membuatnya hampir kehabisan seluruh harta miliknya, dicatatkan oleh sejarah, 2 tahun kemudian ternyata Horatio tercatat sebagai rekan pelayanan, sebagai pendukung pelayanan seorang pengkhotbah ulung, yaitu D.L. Moody. D.L. Moody adalah seorang teolog pengkhotbah terkenal, seorang pengkhotbah besar pada masanya. Dan Horatio 2 tahun setelah kejadian kebakaran itu menjadi rekan sahabat bagi seorang D.L. Moody. Dan memang dikatakan Horatio itu sudah berteman dengan D.L. Moody cukup lama.
Dan menariknya Bapak Ibu, setelah kebakaran itu 2 tahun kemudian Horatio bersama dengan keluarganya memutuskan mereka akan mengikuti perjalanan pelayanan D.L. Moody ke Inggris. Jadi mereka di Amerika, di Chicago, mereka memutuskan untuk ikut pelayanan D.L. Moody. D.L. Moody memang orang Amerika, dia melakukan penginjilan, dia melakukan KKR ke Eropa. Dan keluarga Horatio pada saat itu mereka memutuskan mendukung pelayanan ini, mereka berangkat mau mendukung pelayanan pengkhotbah D.L. Moody. Waktu akan berangkat, tiba-tiba Horatio mendapati kabar dia perlu mengurus pekerjaannya yang mendesak. Oleh karena itu dia mengirimkan terlebih dahulu, dia batal berangkat, dia menunda keberangkatannya, dia mengirim istri dan keempat putrinya untuk berlayar terlebih dahulu ke Inggris, untuk tiba di sana bersama dengan pelayanan D.L. Moody. Bapak Ibu, di dalam perjalanan Horatio masih di Chicago, masih di Amerika. Waktu istri dan keempat putrinya berlayar, ternyata terjadi kecelakaan di perairan. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya itu bertabrakan dengan kapal lain sehingga langsung tenggelam dalam waktu 12 menit. Bapak Saudara bisa bayangkan, satu kapal tenggelam 12 menit. Waktu kapal tenggelam dan beberapa yang selamat dibawa segera mendekati daratan terdekat, istri daripada Horatio menulis telegram. Waktu itu masih telegram ya, gak ada WA, gak ada email, gak ada surat yang cepat, telegram bentuknya. Anna Spafford ini menulis telegram kepada Horatio, kepada suaminya. Di dalam telegram yang gak usah panjang-panjang, dia hanya menuliskan kata yang sederhana. Save alone what I will do. Hanya saya sendiri yang selamat, saya harus bagaimana? Itu isi telegramnya Bapak Ibu Saudara. Waktu Horatio menerima telegram ini, dia begitu terkejut, langsung ia berangkat menyusul ke Inggris. Di dalam perjalanan Horatio menempuh perjalanan laut itu, melewati titik di mana kapal yang ditumpangi oleh istri dan anaknya yang tenggelam itu. Di situ dia menulis syair lagu It Is Well With My Soul. Waktu dia menjalani titik di mana kapal itu karam, tenggelam, Horatio bergumul dengan kedukaan besar yang ia alami. Tetapi Bapak Ibu, di tempat di mana ia kehilangan keempat putrinya, ia menulis dengan begitu jelas, tenanglah jiwaku, it is well with my soul. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, badai dapat menghantam hidup seorang anak manusia seperti Horatio ataupun kita. Apa yang kemudian menjadi dasar iman kita? Horatio seorang anak muda yang dikatakan dia punya dasar iman yang kuat karena ia bergumul secara pribadi dengan firman itu. Di dalam syair It Is Well With My Soul, dia menuliskan doktrin keselamatannya ia pahami. Ia mengatakan, anakku selamat karena di dalam Kristus. Ini bukan perkara mudah bagi seorang orang tua yang kehilangan anak, bukan. Tapi iman itu yang ia pegang karena ia melandaskan, menginteraksikan firman Tuhan, pemahaman pengajaran doktrin dengan pengalaman hidupnya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Horatio adalah seorang yang mendedikasikan firman itu di dalam keluarganya. Maka tidak heran kita tahu beritanya, ia mengajak satu rumahnya bersama-sama pergi pelayanan. Firman Tuhan di dalam hidup Horatio berinteraksi di dalam pembinaan keluarganya. Bukan hanya itu, dan Horatio dicatat sebagai seorang yang merupakan rekan, merupakan pendukung dari pelayanan seorang pengkhotbah besar D.L. Moody. Dia terlibat di dalam pelayanan bersama dengan rekan saudara seiman. Oleh karena itulah Horatio, waktu dia diterjang badai yang begitu kencang, 4 putrinya meninggal, hartanya habis, ia tidak rubuh. Kenapa? Karena iman yang ia peroleh, firman Tuhan yang ia baca, berinteraksi dengan pengalaman hidupnya, berinteraksi dengan pembinaan keluarganya, berinteraksi dengan pertumbuhan sesama saudara seiman.
Hari ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apa fondasi iman hidupmu dan hidupku? Apakah pembacaan firman Tuhan kita saja cukup? Saya katakan tidak. Dasar iman dan hidup orang Kristen adalah firman Tuhan yang berinteraksi dengan kehidupan. Oleh karena itu, mari kita memeriksa interaksi apa yang sudah engkau lakukan dalam setiap pembacaan firman Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau hari ini kami dapat dengan begitu mudah, puas, dan merasa kuat ketika kami merenungkan, membaca firman sekedar ataupun membaca firman tersendiri tanpa menginteraksikannya dengan pengalaman hidup, dengan pembinaan keluarga, dengan hidup di dalam komunitas. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyapa kami, menegur kami, dan berbicara kepada kami. Berikan kepada kami pertolongan dan hikmat, agar kami tahu bagaimana kami seharusnya membangun fondasi iman kami. Bagaimana kami seharusnya menginteraksikan setiap pembacaan firman Tuhan kami. Sehingga kami mempunyai fondasi iman yang kokoh, yang kuat, yang mampu bertahan ketika badai, pergumulan, tekanan hidup itu datang. Ya Tuhan, ajari kami menjadi orang-orang Kristen dengan fondasi iman dan fondasi hidup yang kuat. Karena kami memiliki firman yang sanggup, yang mau kami integrasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami, setiap anak-anak-Mu, untuk melakukan firman-Mu dan menerapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.